Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Amin. Di video aku kali ini, aku mau ngajakin teman-teman semua untuk belanja mingguan. Sebelum belanja, ini aku mau buat daftar menu dulu untuk aku masak selama 1 minggu ke depan. Tujuan aku membuat daftar menu seperti ini agar dalam 1 minggu ke depan aku sudah tidak bingung-bingung lagi ya teman-teman, mau masak apa. Dan juga supaya nanti waktu belanja aku tidak bingung-bingung lagi bahan apa saja yang perlu aku beli dan bahan-bahan apa saja yang sebenarnya tidak aku butuhkan. Daftar menu yang aku buat ini bersifat fleksibel ya teman-teman, bisa dimasak hari apa saja, tidak harus sesuai dengan hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misal daftar menu hari Senin bisa aku masak hari Rabu atau hari Kamis dan sebaliknya. Belanjaan aku itu cukup untuk satu keluarga kecil ya teman-teman, dengan anggota keluarga sebanyak 2 orang dewasa saja. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai jumlah keluarga lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan keluarganya masing-masing ya. Belanja mingguan kali ini aku bawa uangnya 200.000, tapi nanti kenyataannya atau realitanya aku cuma belanja sebanyak 135.000 aja ya. Ini aku sudah sampai rumah ya teman-teman, mohon maaf banget tadi waktu belanja aku nggak sempat videoin, jadi kita langsung ke food preparationnya aja. Yang pertama aku beli ini ada ikan kembung, aku nggak tahu itu berapa kilo, stok di penjualnya itu tinggal 6 pieces ya teman-teman, atau 6 ekor, itu aku beli semua dengan harga 13.000. Selanjutnya ini aku beli ceker, itu aku beli dengan harga Rp4.000, dapat 8 buah ceker. Selanjutnya aku beli dada ayam filet, itu sudah dipisahkan dari tulangnya ya teman-teman, harga setengah kilonya itu Rp20.000. Aku juga beli ayam dengan tulang ya teman-teman, itu aku beli setengah kilo dengan harga 17.000. Itu mau aku masak ayam kecap rencananya, jadi tidak perlu diungkep terlebih dahulu. Oh iya teman-teman, untuk protein hewani kali ini sudah aku cuci semua ya sebelum aku masukin ke wadahnya, jadi nanti kalau mau masak sudah tidak perlu dicuci kembali. Sebelum disimpan di freezer itu aku kasih jeruk nipis ya teman-teman, supaya menghilangkan bau amisnya. Tidak perlu diperas dulu, cukup diletakkan di atasnya saja. Oke, ini aku mau masukin protein hewaninya dulu ke dalam freezer sebelum aku lanjut lagi untuk menyiapkan sayuran atau bahan makanan lainnya ya. Lanjut teman-teman, ini aku mau masukin tempe, itu tempenya 1 papan sudah aku ungkep terlebih dahulu, harga 1 papannya Rp4.000. Penyimpanan tempe ini cukup diletakkan di kulkas bagian bawah saja ya. Tempe yang disimpan dengan cara diungkep terlebih dahulu seperti ini itu biasanya tahan lebih lama daripada tempe yang disimpan biasa saja ya. Lanjut lagi, ini aku beli tahu putih dengan harga Rp5.000, itu sudah dapat sekitar 10 buah. Nah, sebelum disimpan di kulkas bagian bawah itu aku tambahkan air terlebih dahulu ya teman-teman, sampai tahunya terendam semua agar tahunya awet atau tahan lebih lama. Selain tahu putih, aku juga beli tahu kulit ya teman-teman, atau biasa disebut tahu coklat. Nah, tahu ini sama seperti tahu putih sebelumnya, aku rendam air dan aku simpan di kulkas bagian bawah. Itu aku beli sekitar Rp4.000, dapatnya 8 buah tahu.
Oke, lanjut lagi. Ini aku beli kacang panjang dengan harga Rp2.000. Sudah aku potong-potong ya teman-teman, dan aku alasi tisu. Tisu ini berfungsi untuk menyerap air ya teman-teman. Jadi sayuran yang kita simpan tetap kering dan lebih tahan lama. Selanjutnya aku beli timun. Harga 3 buah timun itu Rp5.000 ya. Tidak aku alasi tisu teman-teman, karena untuk timun itu biasanya aku habis dalam jangka waktu 1-2 hari saja. Selanjutnya aku juga beli cabai ya teman-teman. Di sini aku beli 3 jenis cabai sekaligus, yaitu cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Untuk harga cabai merah dan cabai rawitnya itu total aku beli 5.000 sebanyak itu. Aku tidak tahu ya teman-teman itu berapa ons gitu ya. Nah, untuk cabai rawitnya sendiri itu aku beli sama 5.000 juga. Nah, untuk cabai itu di bawahnya aku alasin tisu juga ya teman-teman, agar tahan lebih lama. Selain itu aku juga buang batangnya ya teman-teman, karena cabai jika disimpan dengan batangnya itu cepat busuk. Selanjutnya ini aku beli tauge ya teman-teman. Tauge ini aku beli seharga Rp1.000. Aku simpan di kulkas bagian bawah dan aku rendam air. Tauge yang disimpan menggunakan metode seperti ini biasanya lebih awet ya teman-teman, jika dibandingkan dengan tauge yang disimpan dalam kondisi kering. Aku juga beli tomat ya teman-teman. Tomat 5 buah itu harganya Rp3.000. Selanjutnya aku juga beli kelapa parut itu 2 bungkus. Harga 1 bungkusnya itu Rp2.000. Aku beli 2 bungkus jadi Rp4.000. Selanjutnya aku beli daun bawang ya teman-teman. Itu sudah aku potong-potong terlebih dahulu. Nah, untuk daun bawang itu sendiri biasanya aku bekukan ya, dan aku simpan di freezer. Menyimpan daun bawang yang dibekukan itu biasanya lebih tahan lama ya, daripada daun bawang yang disimpan di kulkas bagian bawah. Itu biasanya akan berair gitu ya teman-teman. Lanjut lagi, aku juga beli bakso kecil-kecil, itu harganya Rp7.000, dapatnya 10 buah bakso. Sama seperti protein hewani tadi, aku menyimpan bakso juga di freezer ya teman-teman. Nanti kalau mau masak tinggal diturunkan dulu di kulkas bagian bawah di malam harinya. Sebelum masuk ke sayuran yang lain, itu aku tutup-tutup dulu dan aku simpan dulu ya teman-teman, aku rapikan karena mejanya sudah tidak muat lagi. Sayuran selanjutnya yang aku beli itu ada 1 paket bahan untuk membuat sayur sop. Nah, itu 1 paketnya harganya sekitar Rp2.000, sudah dapat lengkap ya teman-teman. Untuk 1 paket sayur sop tadi tidak aku jadikan satu ya, aku pisah sesuai dengan jenis sayurannya masing-masing. Untuk sayur kol itu tadi aku masih punya sisa dari stok minggu lalu ya, aku jadiin satu saja. Sama seperti wortel itu juga aku masih punya sisa dari minggu lalu, aku mau jadiin satu saja supaya menghemat tempat. Oke teman-teman, sebelum masukin bahan makanannya ke dalam kulkas, ini aku mau bersihin kulkasnya dulu ya, supaya tetap bersih dan rapi. Karena di malam harinya aku sudah menguras kulkas, semua isinya aku keluarkan dan aku bersihkan bunga esnya. Jadi sekarang aku tinggal lap-lap aja, mulai dari kulkas bagian dalam, sekat pembatas sampai kulkas bagian luar ya. Ini aku bersihin kulkasnya cuma pakai tisu dan pembersih serbaguna saja ya teman-teman. Selanjutnya, jika dirasa kulkasnya sudah bersih dan rapi, kita bisa mulai masukin bahan makanan yang tadi sudah kita masukkan ke wadahnya masing-masing ya. Jangan lupa ditata dengan rapi agar kulkasnya muat banyak ya teman-teman. Karena kulkas aku ini kapasitasnya kecil, jadi aku harus pinter-pinter natanya. Ini aku juga punya stok bawang merah dan bawang putih,
jeruk nipis dan juga teri ya. Itu aku sekalian masukin lagi ke dalam kulkas. Belum selesai ya teman-teman, ini aku masih punya caisim atau sawi hijau. Itu aku masukin aja ke dalam plastik, nggak aku masukin ke food container karena food container yang aku punya itu kapasitasnya kecil. Aku nggak punya food container yang kapasitas besar, jadi kalau ditaruh di food container itu pasti nggak muat ya. Selain sawi, aku juga punya kangkung, itu sama, aku masukin juga ke dalam plastik dan aku simpan di kulkas bagian bawah. Aku beli sawi hijau itu dengan harga Rp4.000 ya teman-teman, satu ikat, dan kangkung 2 ikat dengan harga masing-masing satu ikatnya Rp2.000. Selanjutnya ini aku juga beli telur 1 kg dengan harga Rp20.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga telur? Komen di bawah ya. Sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, aku bersihin dulu cangkangnya. Karena biasanya kalau telur itu kan kotor ya teman-teman. Yang terakhir aku juga beli bumbu dapur dengan harga Rp1.000. Lanjut lagi ke bagian pintu kulkas, ini aku juga bersihin dulu sebelum aku masukin stok telurnya. Waktu beli telur kemarin itu aku pilihnya yang ukuran sedang ya teman-teman, jadi lumayan 1 kilo dapat agak banyak, itu dapat sekitar 17 buah. Di bawah rak telur itu aku simpan santan kemasan ya, dan juga stok sambal kacang atau sambal buat bikin pecel ya teman-teman. Di rak bawahnya lagi itu aku simpan stok susu dan stok gula cair. Biasanya aku pakai stok gula cair itu untuk bikin minuman ya teman-teman. Lanjut lagi di rak paling bawah itu setelah dibersihkan aku simpan stok air dingin. Gak lupa juga aku simpan stok makanan yang manis-manis seperti coklat gitu ya. Itu adalah snack favoritnya suami aku ya teman-teman. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila di video aku kali ini banyak kesalahan. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.